Halo anak-anak ibu semua. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Lisa. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran IPAS Bab 2 dengan tema Siklus Hidup Makhluk Hidup, subtema Metamorfosis. Adapun tujuan pembelajaran dari siklus hidup makhluk hidup dengan subtema metamorfosis ini adalah yang pertama, diharapkan murid-murid ibu dapat menjelaskan definisi dari metamorfosis. Yang kedua, diharapkan murid-murid dapat menjelaskan siklus hidup hewan yang bermetamorfosis, serta anak ibu dapat mengidentifikasi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis itu sendiri adalah suatu perubahan bentuk tubuh pada hewan dari satu tahap ke tahap berikutnya dengan siklus hidupnya. Ada dua jenis pembagian dari metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang metamorfosis ini, Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Mari bersama kita perhatikan dan kita amati video pembelajaran berikut ini. Semoga video pembelajaran ini akan berguna bagi anak ibu untuk memahami materi ini. Check it out. Hai anak-anak, yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Siklus hidup yang tahap perubahan bentuknya sangat berbeda sejak telur menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Dari proses metamorfosis, kita dapat mengambil hikmah. Yuk kita perhatikan apa perbedaan siklus hidup antara hewan lalat dan kucing berikut ini. Ya, betul, lalat mengalami metamorfosis sedangkan kucing tidak mengalami metamorfosis. Ibu guru akan menampilkan beberapa gambar siklus hidup hewan. Apakah siklus hidup ikan dan katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda? Metamorfosis capung mengalami 3 tahapan, yakni telur, nimfa, dan capung dewasa. Capung dewasa disebut juga imago. Nah, anak-anak, yuk kita perhatikan metamorfosis capung berikut ini. Apakah metamorfosis yang dialami oleh capung jenisnya metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul. Siklus hidup capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena siklus hidup capung mengalami 3 tahap. Yang pertama telur, kedua nimfa, dan capung dewasa. Nimfa adalah hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai hewan dewasa. Dari tayangan video yang kita saksikan bersama, siklus hidup capung tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Kalian perhatikan metamorfosis nyamuk mengalami tahap pupa. Nyamuk sering bertelur di air yang jernih. Telur nyamuk yang menetas akan menjadi jentik-jentik yang tumbuh pada perairan jernih. Jentik-jentik nyamuk mudah dimangsa oleh ikan-ikan kecil. Ini adalah gambar telur nyamuk. Jentik-jentik nyamuk akan berubah fase membentuk kepompong. Setelah struktur tubuh nyamuk sempurna, maka ia akan keluar dari kepompong. Nyamuk dewasa akan terbang dan menghisap darah sebagai sumber makanan. Perhatikan siklus hidup ayam. Apakah daur hidup ayam mengalami proses metamorfosis?
persamaan dan perbedaan siklus hidup antara hewan kupu-kupu dan kecoa? Coba perhatikan gambar yang ibu guru tayangkan. Metamorfosis dibagi menjadi dua. 1. Metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Umumnya terdapat fase kepompong atau pupa pada metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami proses metamorfosis secara sempurna memiliki 4 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, ulat atau larva, pupa, dan imago. Sedangkan hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, nimfa, dan hewan dewasa. Ayo jawab pertanyaan ibu, hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Dari gambar yang ditayangkan, siklus hidup tawon mengalami fase nimfa. Begitu juga dengan siklus hidup jangkrik. Kalian masih ingat bila siklus hidup suatu hewan mengalami masa nimfa, maka hewan tersebut memiliki jenis metamorfosis apa? Ya, metamorfosis tidak sempurna. Pada siklus hidup lalat, terdapat fase pupa, sehingga lalat memiliki jenis metamorfosis sempurna. Kalian perhatikan bahwa siklus hidup kepik mengalami fase pupa. Berarti siklus hidup kepik mengalami metamorfosis sempurna. Nah, perhatikan, ini adalah telur kepik yang kemudian menetas. Telur kepik menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Larva akan melanjutkan fase membentuk kepompong. Setelah struktur tubuh sempurna, maka kepik bersayap akan keluar dari kepompong. Dari tayangan gambar yang ibu guru perlihatkan, coba kalian jawab mana siklus hidup hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Setiap makhluk pasti menjalani proses kehidupannya masing-masing. Kita memiliki jalan hidup yang harus kita lalui. Setiap saat jadi waktu untuk terus berproses dan bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. Tak jarang untuk menjadi sosok yang lebih baik, kita harus berkorban dan berjuang sendiri. Anggaplah saat ini kita sedang berada di fase transisi seperti larva yang sedang berproses membentuk kepompong. Di fase kepompong ini, kita benar-benar harus bisa berjuang dan bertahan. Untuk menjadi sosok yang lebih baik dan hidup lebih indah, kita harus menjalani proses sebagai kepompong. Fase kepompong ini bisa berlangsung dengan waktu yang bervariasi. Jangan kira energi yang dibutuhkan sedikit. Energi untuk bisa berubah sempurna sangatlah besar. Kita tak punya pilihan lain selain bertahan dan berjuang. Anak-anak ibu semua, setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang metamorfosis tadi, semoga tayangan video tadi dapat memberikan ilmu kepada anak-anak ibu tentang apa itu metamorfosis dan apa itu metamorfosis sempurna dan apa itu metamorfosis yang tidak sempurna, serta anak-anak ibu paham mana contoh hewan yang bermetamorfosis dengan sempurna dan mana contoh hewan yang tidak mempunyai metamorfosis tidak sempurna. Selamat mengulang dan mengulang kembali video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu. Ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Salam sayang dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Nah, anak-anak ibu semua, setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang metamorfosis tadi, semoga tayangan video tadi dapat memberikan ilmu kepada anak-anak ibu tentang apa itu metamorfosis dan apa itu metamorfosis sempurna dan apa itu metamorfosis yang tidak sempurna. Serta anak-anak ibu paham mana contoh hewan yang bermetamorfosis dengan sempurna dan mana contoh hewan yang tidak mempunyai metamorfosis tidak sempurna. Selamat mengulang dan mengulang kembali video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu. Ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Salam sayang dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.